Belum usai kisruh bahteranya dengan Desiree Tarigan, kini pengacara kondang Hotma Sitompul kembali harus dihadapkan oleh pengakuan mencengangkan dari seorang wanita paruh baya yang mengaku mantan istri pertamanya sebelum sang pengacara kondang itu menikah dengan Desiree Tarigan. Kemarin, wanita paruh baya bernama Nyonya Rosmawati Ginting ini secara mengejutkan mengaku sebagai istri pertama Hotma. Kepada awak media, ia mengaku istri pertama pria flamboyan itu sebelum sang mantan jatuh ke pelukan ibunda Bams, ex-vokalis Samson. Dikasih tahu kakak saya, ke ibu saya, terus saya mau ditarik ke Medan. Nah, karena saya mau ditarik ke Medan, saya waktu itu masih muda banget ya. Terus saya bilang, saya mau ditarik ke Medan, keluarga saya. Langsung dia urus semua. Semua dia urus. Saya nggak tahu apa-apa. Sampai ke catatan sipil. Terus kan nikah ya, terus pergi, terus pulang, dicari-cari. Saya juga bukan dari keluarga sembarangan ya. Terus sampai tentara disuruh cari saya. Terus habis itu udah pulang, ibu saya, keluarga saya bilang harus nikah. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqon, Jalan Keramat Raya. Tanggal 8 Oktober. Waktu itu saksinya dari Hotma, pihak Hotma, Agus Dasaat, itu sepupunya. Kemudian Pak Syahrul Tayyib, adiknya dulu Menteri PDK Syahrul Tayyib, adik beliau, itu saksinya, tapi udah meninggal semua ya. Ya itulah dulu. Nyonya Rosmawati sendiri menepis anggapan jika kemunculannya sebagai upaya mendulang popularitas, apalagi berharap harta. Sebaliknya, atas persetujuan keluarga, ia memberanikan muncul untuk mendapatkan kejelasan status buah cintanya dengan Hotma yang selama ini disembunyikan. Umur 22 saya naik haji, umur 21. Karena waktu itu 21 ya, waktu itu terpaksa saya harus kasih tahu karena saya mau naik haji, saya nggak boleh bawa rahasia. Selama ini dia nggak tahu siapa bapaknya. Ya, kalau kata orang saya gila populer, gila harta, tentu saya udah kasih tahu sebelumnya. Karena saya mau naik haji, saya harus tenang berpikir. Udah. Di saat itu dia udah ketemu ya, di depan Ka'bah saya berlinang air mata, saya berdoa. Di rumah keluarga saya. Dalam keadaan hamil? Iya. Pernah dibesuk nggak? Nggak pernah dilihat, nggak pernah. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah. Saya berkali-kali mengatakan ya, saya berdiri di sini sebenarnya saya nggak ada misi. Saya cuman mendampingi ibu saya. Bahkan kalau dari awal pun sebenarnya saya tanya ini untuk apa sih sebenarnya. Tapi dia bilang kita hidup nggak sendiri, kita hidup pada keluarga. Ya sudah, kalau itu saya akan mendampingi ibu saya. Semoga ibu saya sehat. Dan jangan baca-baca netizen yang macam-macam. Itu aja, saya berharap ibu saya sehat. Kalau pesan dari mana cukup ibu saya aja, karena ini antara orang tua. Saya sebagai anak, saya menyimpan diri saya, biarkan ini ranah antara orang tua sebenarnya. Itu saya jadi lebih baik saya di belakang. Ya, dari penuturan Rosmawati, ia mengenal Hotma sejak masih duduk di bangku kuliah sebuah universitas di kawasan Jakarta. Keduanya akhirnya memutuskan menikah pada tahun 1975. Namun saat Rosmawati hamil, ia harus berpisah dari Hotma lantaran perbedaan prinsip. Sejak cerai dari Hotma, Rosmawati sengaja merahasiakan sang ayah dari anaknya. Tahun 1976 sampai anak saya lahir, kebetulan tanggal lahirnya sama dengan Hotma, tanggal 8 Juli 1976. Tapi dia cerita katanya kakaknya datang ke Medan, ya lihat popok udah ada, dia bilang udah dijemur popok, tapi dia nggak berani juga datang. Ya mungkin dia tahu dia salah, karena ada yang saya nggak perlu ya. Rindu itu kan gimana ya? Dari kecil Nggak dibesarkan gimana ya? Dia mungkin rindunya ke saya. ini kalau cerita ya, lucu-lucuan aja ya. Saya dulu bilang saya kayak Yesus, nggak punya bapak, saya lahir sendiri. Ya, saya sering berantem sama teman, betul, ibu saya tahu tuh. Iya. Itu karena menurut saya lahir tuh cuma punya ibu.
Ibarat pepatah, sebaik-baik orang menyimpan rahasia, toh pada akhirnya akan terbuka jua. Kini, setelah sekian puluh tahun, Nyonya Rosmawati akhirnya memberanikan diri untuk membongkar tabir masa lalu pernikahannya dengan sang pengacara kondang. Lantas benarkah setelah bercerai dari Hotma, ia tak pernah mendapatkan nafkah materi? Buat saya kenal ibu saya dari dulu gitu. Selama dia ada di depan saya, hidup saya udah cukup. Cuman kan kenapa sampai hari ini muncul, karena ada publish mengakui anaknya cuma 2 anak kandungnya. Itu yang, dan perkawinan ibu saya tidak diakui. Masalahnya keluarga besar kami kan orang Batak. Gak mungkin saya nggak punya nasab ya, kalau orang Islam, kalau Batak marga itu kan penting. Dan ini siapa, dan ibu saya keturunannya juga bukan keturunan biasa gitu. Nah, keluarga itu mempertanyakan, kok nggak ini kami tersinggung, keluarga yang tersinggung sebenarnya. Kenapa sampai hari ini ibu saya tuh diminta untuk menjelaskan ini, karena keluarga besar tersinggung gitu. Saat tabir masa lalu pernikahan Hotma Sitompul dengan Rosmawati terkuak, di tempat berbeda, sidang kasus korupsi yang menjerat ayah Saskia dan Shiren Sungkar, yakni Mark Sungkar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin harus ditunda lantaran pihak jaksa tak bisa menghadirkan saksi. Ditunda ya, karena pengalaman minggu lalu ya Arman maupun Jane itu tidak jelas. Artinya ketika mau ditunjukkan bukti-bukti tidak bisa langsung ditunjukkan. Nah, jadi tim penasihat hukum meminta agar mereka dihadirkan. Dan insya Allah itu lebih fair lah ya. Kata. Mark sendiri tak merasa dirugikan karena sidang harus ditunda 10 Juni mendatang. Sebaliknya, ia ingin saksi benar-benar dihadirkan di depan hakim agar keterangannya detail dan bisa disaksikan. Dugaan. Di luar dugaan ya. Tadinya kita kira semua datang, ternyata tidak. Di luar dugaan juga kan. Nah, di luar dugaan ditunda sampai 2 minggu. Semua. Jangan lupa bahwa semua itu yang di atas yang menentukan gitu ya. Kita mau apapun juga kalau atas tidak mengizinkan ya. Mark sendiri sebelumnya didakwa atas dugaan korupsi terkait dana olahraga triathlon sehingga diduga merugikan negara sebesar 649,9 juta rupiah. Namun dengan tegas, Mark menepis tudingan tersebut. Semua yang hak itu akan muncul, yang batil akan muncul. Jadi nggak perlu ada khawatir. Ya, karena itu janji Allah. Kalau saya alhamdulillah ini bukan ditahan, tapi Allah Rahman Rahim membuat saya lebih sadar lagi, membuat saya lebih dekat, bukan karena kesalahan. Itu hakul yakin. Mark sebelumnya sempat mencecap pahitnya di balik jeruji besi. Namun, ia kemudian mendapat keringanan penjara sebagai tahanan kota atas jaminan dari kedua putrinya, Saskia dan Shiren. Sementara sang istri Santi Asokamala bahkan rela menjadi saksi atas kasus yang menimpa suaminya. Santi yang sempat disebut-sebut akan menggugat Mark sejak ayah Saskia dan Shiren Sungkar itu ditangkap, justru kini terus berdiri membela hak-hak suaminya. Jadikan saksi karena selama ini kan dia membantu administrasi saja, geng. Karena urusan perusahaan saya, urusan pribadi kan ditangani sama istri. Nah pada saat itu saya sudah mabuk, mepet waktunya, ya terpaksa waktu istri lagi dikorbankan untuk surat menyurat dan lain sebagainya. Itu aja. Kenapa? Selalu ditemani sama Lah kalau nggak begini ngapain jadi istri? Iya, Iya kan? Makanya kalau pilih istri yang begitu, yang nemani hidup dan mati gitu. susah.